Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita misteri, yaitu misteri hantu mandi. Nadib suka tinggal di rumah dinas baru bapaknya. Rumahnya luas, begitu juga halaman depan dan belakangnya. Di sana banyak pepohonan yang bisa dipanjat. Biarpun ada tukang kebun, Nadib lebih suka menyiram tanaman sendiri, sekalian main air, begitu dalam pikirannya. Ia pun biasa bermain bersama Anita, yaitu seorang teman barunya yang tinggal di dekat sekitar rumahnya juga. Ia juga suka dengan tanaman, yaitu mempunyai hobi yang sama. Sama-sama suka dengan tanaman. Hanya satu hal, soal rumah itu yang agak sedikit mengganggu pikiran Nadib, yaitu tentang cerita hantu mandi. Kamu pernah dengar cerita tentang hantu mandi? Tanya Nadib. Anita mengangkat bahunya dengan cuek. Cerita anak tukang kebun yang meninggal karena jatuh ke dalam sumur itu ya? Iya, sumurnya itu katanya terletak di ujung halaman belakang rumahku. Di situ memang ada kamar mandi kecil, sahut Nadib. Bik Sumi, pengurus rumah tangga, yang memberitahu ke saya. Nadib agak sedikit merendahkan suaranya. Kamu pernah dengar bunyi biur-biur itu? Katanya. Anak itu masih ingin menyelesaikan mandinya sore itu. Nadib sedikit terdiam sejenak, lalu berbisik lagi. Aku mendengar bunyi itu kemarin. Angin sore berhembus di antara pepohonan, meninggalkan bunyi gemerisik yang misterius. Anita memandang wajah Nadib yang amat serius, tapi Anita lalu tertawa. Kamu ada-ada saja, katanya anak pindahan dari ibu kota. Masa dengan bunyi air diguyur saja takut? Nadib jadi cemberut ditertawai seperti itu. Tapi entah kenapa pernah atau enggak dalam pikiran kamu bahwa kamar mandi itu di belakang itu jadi terbengkalai banget karena ada cerita hantu mandi itu, sehingga tidak ada yang mau mengurus atau memakai kamar mandi tersebut. Bisa jadi ada yang pakai buat niat jahat loh, kata Anita lagi. Niat jahat bagaimana? Kata Nadib membulat. Pokoknya kamu hati-hati saja. Tapi yang pasti jangan takut sama hantu mandi. Justru orang jahat lebih seram daripada hantu, pesan Anita sebelum berdiri dan pamitan pulang, meninggalkan Nadib yang masih penuh dengan kebingungan. Malam pun menjelang. Mama Nadib pulang. Nadib segera memeluk mamanya. Mamanya selalu cantik dan berpakaian serasi. Kalung permata batu fosfor kesukaannya yang biasa menyala dalam gelap, selalu menggantung di lehernya. Tidak selalu sih. Beberapa hari lalu kalung tersebut sempat hilang. Untunglah Bisumi menemukannya terjatuh di bawah tempat tidur. Papa hari ini pulang malam. Nanti malam kita makan berdua ya, kata Mama. Nadib pun mengangguk. Tiba-tiba, lampu listrik mati. Rumah gelap gulita seketika. Nadib pun tersentak. Tetapi ia lalu teringat letak lilin dan korek api yang terletak di rak di dekatnya. Walau sambil meraba-raba, Nadib berhasil menemukannya.
Ketika lilin berhasil dinyalakan, tampak mamanya yang tersenyum senang. Anak pintar, puji mamanya. Saat itu Bisumi keluar dari kamarnya. Yur, yur. Di saat yang sama, terdengar bunyi guyuran air dari arah kamar mandi belakang. Bisumi tersentak, wajahnya memucat. Bu, bunyi itu kok bisa? Gumam Bisumi. Nadib memandanginya heran. Selama ini, jika ada bunyi hantu mandi, Bisumi tidak pernah takut. Bunyi apa? Tanya mama. Itu hantu mandi. Bisumi mengucap pelan. Tangannya memelintir rambut kepangnya yang diikat dengan ikat rambut merah. Mama tertawa. Bukanlah, Bi. Mungkin memang ada yang mandi, ucap mama menenangkan sambil memainkan kalung fosfornya. Tetangga sebelah mungkin. Tiba-tiba Nadib tersentak. Walau ada lilin, mama berdiri agak jauh. Kalung fosfor mama seharusnya menyala dalam gelap. Tetapi saat ini, kalau mama tidak menyala, Nadib jadi teringat ucapan Anita. Jangan-jangan saya periksa kotak skring dulu, Bisumi segera berlalu. Nadib sempat melihat sesuatu yang menyala di balik kantor Bisumi. Tak lama, listrik menyala kembali. Sekeringnya tadi turun, Bu. Mungkin tidak kuat, jelas Bisumi. Kening Nadib berkerut. Dia tahu sekering bisa turun jika listrik yang digunakan lebih besar dari daya yang digunakan. Tetapi tahu dia, listrik yang digunakan tidak sebanyak itu. Nadib menggelengkan kepala. Masalah listrik mati itu tidak penting. Dia jadi mencurigai sesuatu, dan itu perlu dibuktikan. Keesokan harinya, pada saat siang, Nadib mengendap-endap ke kamar mandi belakang. Keadaan kamar mandi belakang itu memang sudah terbengkalai, sudah tidak beratap. Sumur tuanya juga sudah ditutup. Lumut tumbuh di mana-mana, termasuk di dinding batanya, tapi tidak di semua tempat. Ada 3 bata yang berjejer rapi yang tampak lebih bersih. Nadib menghampiri 3 bata tersebut. Ia melihat ubin di sekitar 3 bata itu juga tampak lebih bersih, seperti sering diinjak. Sebuah ikat rambut berwarna merah juga tergeletak tak jauh dari situ. Nadib tersenyum. Dugaannya semakin kuat. Apalagi saat dengan mudah Nadib mencongkel ketiga batu bata itu dan merobohkannya ke dalam lubang. Sejak sore itu tidak pernah ada lagi bunyi hantu mandi, karena Nadib telah memecahkan misterinya. Bismilah yang selama ini menyalakan kaset berisi rekaman bunyi guyuran mandi di dekat kamar mandi. Bisumi menggunakan lubang tempat bata itu untuk menyembunyikan perhiasan-perhiasan Mama Nadib yang dicurinya. Selain itu, di situ juga terdapat sejumlah perhiasan imitasi yang mirip dengan perhiasan Mama Nadib. Ya, untuk menutupi kecurigaan, Bisumi memesan dulu perhiasan imitasi yang mirip dengan perhiasan Mama yang akan dicurinya. Lalu Bisumi tinggal menukarnya. Akan tetapi, misteri belum sepenuhnya selesai. Pertama, penyebab listrik mati masih misterius. Kedua, saat listrik mati itu, Bisumi tidak menyalakan rekaman hantu mandinya. Nadib tak sabar ingin mendiskusikannya dengan Anita. Namun anehnya,
anak itu tak kunjung muncul. Biksumi tak memberitahunya bahwa nama anak tukang kebun yang terjatuh ke dalam sumur adalah Anita. Demikianlah kisah misteri kali ini, atau kisah horor kali ini. Semoga cukup menghibur Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong tek surak dalu tur tanebruhe ngedur aja sira pedhak